Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik serta anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkin kalau kita ingat kemarin dalam khotbah ada sebuah pernyataan yang merupakan ungkapan Paus Fransiskus untuk mengingatkan kita akan pentingnya iman, yaitu Lumen Fidei. Iman dijadikan cahaya bagi kehidupan. Dan kalau ada iman di hati, maka iman itulah yang menyinari pikiran dan seluruh diri kita untuk bisa menangkap setiap kenyataan dan kejadian dengan kacamata Allah. Si buta yang dikisahkan dalam Injil adalah dia yang tidak bisa melihat dengan mata yang ada di kepala karena ia buta. Tapi ketika ia mendengar bahwa ada orang yang lewat dan dia bertanya kepada orang, "Siapakah itu?" Lalu Yesus bilang, "Yesus orang Nazaret." Ia langsung mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Padahal dia belum melihat, dan memang dia tidak pernah melihat seperti apa Yesus itu. Tapi kenapa kemudian ia berani untuk mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," pada saat ia tidak bisa melihat dengan mata yang ada di kepala? Disinilah kekuatan mata iman, yaitu mampu menemukan Tuhan dalam hidup walau kita tidak bisa melihat dengan mata kepala. Tidak akan pernah kita mampu menemukan Tuhan hadir dalam hidup dan ada di sekitar kita kalau kita tidak punya iman di hati. Kita tentu tidak percaya bahwa tubuh Kristus yang kita terima dalam bentuk hosti adalah wujud kehadiran Allah yang konkret kalau di dalam hati kita tidak punya iman, kalau itu adalah bentuk konkret dari kehadiran Kristus. Hanya karena kita percaya kalau itu bentuk konkret kehadiran Kristus, maka kita dengan penuh kepasrahan dan hormat menerima tubuh Kristus. Kalau kita tidak sopan menerima tubuh Kristus karena memang kita tidak punya iman. Dan banyak dalam kenyataan hidup Bapak Ibu saudara-saudari, orang memang macam menganggap sepele itu komuni. Saya masih ingat ceritanya Ibu Imelda waktu mereka ke Jogja beberapa bulan lalu. Di sana, di Kota Baru mereka ikut misa. Itu kalau prodiakon lewat bawa komuni, semua orang tunduk dan berlutut.
Tapi coba lihat di negara. Kenapa? Datang bukan karena iman, tapi datang karena untuk menunjukkan diri kalau ikut misa. Berarti mata hati kita memang masih buta untuk melihat Tuhan yang hadir dalam apa yang kita nyatakan dalam bentuk simbolik. Orang buta memang tidak bisa melihat dengan mata yang dia punya, tapi mata hatinya begitu tajam untuk melihat Yesus dan berani meminta, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan karena Yesus menangkap iman itu, Yesus selalu bilang apa? Memangnya kau mau apa dari saya? Semoga aku bisa melihat. Yesus langsung bilang, melihatlah, imanmu yang menyelamatkanmu. Melihatlah, imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi iman itu lumen, cahaya. Cahaya yang menyinari hati, cahaya yang menyinari pikiran. Bapak Ibu, kalau kita berpikir dengan cahaya iman, pasti kita akan produktif dan menghasilkan pikiran-pikiran yang inspiratif dan kreatif. Seringkali orang bertanya kepada saya, Romo kok seperti tidak kehabisan pikiran? Saya bilang, ya karena aku tidak seorang diri. Artinya, bukan saya yang memproduksi, tetapi Tuhan yang bekerja di dalam diri saya. Karena setiap kali saya memikirkan untuk merumuskan atau membuat sesuatu, saya percaya Roh Tuhan yang menggerakkan dan menuntun untuk bisa menghasilkan sesuatu. Demikian juga dalam berkhotbah atau dalam berbicara. Jadi tajam-tajamkanlah mata hati dengan iman, karena itu akan sangat membantu kita untuk memiliki pikiran yang jernih, pikiran yang hebat, pikiran yang produktif, pikiran yang bisa menginspirasi orang lain. Kalau kita tidak punya mata hati dalam iman, kita akan selalu melahirkan pikiran negatif, pikiran yang tumpul, pikiran yang tidak membangun, bahkan selalu berpikir negatif tentang orang. Itu berarti kita tidak punya senter dalam hati. Maka permintaan seorang buta yang memang buta secara lahiriah juga adalah permintaan kita. Tuhan, semoga kami pun bisa melihat. Bukalah mata hati kami, biarkan iman menjadi cahaya yang menyinari hati dan pikiran serta seluruh hidup kami. Bapak Ibu, cerita dalam bacaan pertama dari kitab Mahkabe adalah sebuah contoh ketika orang hidup tidak dengan memakai cahaya iman. Mereka terlalu mudah berpaling dari Tuhan, terlalu mudah untuk beralih kepada penyembahan-penyembahan berhala, dan terlalu mudah untuk mengingkari janji yang telah mereka ungkapkan di hadapan Allah. Makanya kemudian Allah murka dengan mereka. Tapi dari cerita tadi masih ada beberapa orang yang tetap teguh dalam hati untuk beriman, untuk percaya. Bahwa kemudian mereka rela mati demi iman, itu adalah sesuatu yang istimewa. Karena apa? Mereka punya mata hati untuk melihat bahwa masih ada Dia yang lebih berkuasa di balik penguasa yang bisa membunuh mereka secara tubuh. Toh akhirnya hidup kekal tidak dianugerahkan oleh manusia. Hidup kekal dianugerahkan oleh Allah. Mati itu soal waktu, mau sekarang, besok, atau lusa, itu soal waktu. Tapi yang paling penting, ketika mati, apakah kita kembali kepada Allah? Hanya orang yang punya mata iman yang bisa menemukan bahwa mau mati kapanpun tidak perlu takut, karena ketika kita mati, kita akan kembali kepada Tuhan, pemilik kehidupan. Ada dua kata yang sangat penting untuk kita jaga dalam hidup, yaitu komitmen dan konsisten. Bapak Ibu, kita semua berjanji dalam sakramen baptis, berjanji untuk setia dalam iman. Kita semua sudah berjanji ketika kita menikah, waktu kami ditabiskan, waktu Suster mengungkapkan ikrar. Yang paling susah adalah menjaga komitmen dan konsisten dengan janji yang kita sudah ungkapkan di hadapan Tuhan. Kita terlalu mudah lari dari Tuhan ketika kita terlalu tergiur dengan daya tarik dunia. Demikian juga kita ke gereja, datang misa atau tidak, datang doa atau tidak, itu tidak komit dan tidak konsisten. Kalau lagi mood kita datang, kalau lagi tidak mood kita tidak datang. Kalau ada waktu kita datang, kalau tidak ada waktu kita tidak datang. Bapak Ibu, kalau kita datang misa dengan mengorbankan waktu, itulah pengabdian
dan loyalitas yang hebat. Jangan tunggu waktu sisa untuk Tuhan, karena Tuhan tidak memberikan waktu-waktu tersisa untuk kita. Tuhan utuh menganugerahkan kita waktu 1 kali 24 jam tanpa dipotong sedikit pun. Tapi seringkali kita berhitung di hadapan Tuhan dengan sedikit sekali waktu untuk Tuhan, bahkan selalu punya alasan tidak ada waktu untuk Tuhan. Itu karena mata hati kita sedang buta. Maka kita pun meminta kepada Tuhan, Tuhan, semoga mata hati kami bisa melihat. Teguhkan selalu iman kami. Semoga Tuhan memberkati kita.